Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam kehidupan, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Nah saudaraku, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang kali ini berjudul Membangun Mental dalam Persaingan Kerja. Nah firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Saudaraku, terus terang ya, ayat firman Tuhan ini sebenarnya adalah bagian dari nas pembacaan yang baru saja saya dapatkan di gereja ya. Jadi ketika pendetanya khotbah, saya memperhatikan, saya bersyukur Tuhan mengajarkan saya sesuatu yang berbeda. Walaupun apa yang disampaikan oleh pendeta itu, ia sedang membreakdown kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Namun, saya mendapatkan rema yang berbeda, ya, karena tema gereja mengenai persaingan ya, persaingan kerja dan lain sebagainya. Sehingga saya menarik satu benang merah untuk saya mengangkat renungan kali ini, yakni membangun mental dalam persaingan kerja. Hari-hari ini saudara ya, dunia kerja itu sudah penuh sesak. Setiap orang-orang yang masuk sekolah, kuliah, setelah selesainya mereka belum tahu mau jadi apa. Bagi mereka yang memang dari sekolah atau dari mulai masuk kuliah sudah diarahkan dengan tepat sesuai dengan bakat dan minatnya, bisa saja mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka idam-idamkan. Tapi bagaimana dengan saudara yang mungkin tidak seberuntung itu ya? Katakanlah saudara tidak punya privilege sebagai anak orang kaya. Saudara juga tidak punya link atau kenalan-kenalan dengan bos-bos besar. Saudara adalah orang awam, orang biasa yang sekolah, kuliah di sekolah negeri, kuliah di kampus yang mungkin tidak terlalu ternama, bahkan jurusan yang tidak terlalu menarik. Yang bahkan mungkin ada di antara saudara yang tidak yakin bahwa jurusan saudara bisa akan mendapatkan pekerjaan yang saudara idam-idamkan. Jadi banyak orang sarjana hari ini, ya selamat datang para pengangguran seperti itulah. Orang-orang yang belum punya pekerjaan ya. Kalau ada di antara saudara yang gengsi untuk bekerja, maka ya saudara akan kalah di dalam persaingan kerja. Ketika saudara memilih-milih, aku harus bekerja di tempat yang bonafit, di tempat yang settle, yang nyaman, yang salary-nya oke dengan pendidikanku, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban saudara akan ditolak oleh perusahaan satu, ditolak oleh dinas atau kantor satu, dan yang lainnya. Jadi apa yang harus kita miliki? Mental seperti apa yang harus kita miliki, saudaraku? Saya bersyukur ya, kita ini hidup di tengah-tengah kemajuan zaman yang luar biasa. Teknologi informasi juga luar biasa pesat kemajuannya, yang membuat segala sesuatu yang dulunya susah sekarang jadi lebih mudah ya. Dan pekerjaan itu juga tidak bisa sekedar dinilai dari strata, atau gelar kita. Banyak orang-orang yang setahu saya kuliah S1, S2, bahkan S3. Tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan salary atau pendapatan dari seorang paman pentol. Ya, saya punya kenalan langganan seorang paman pentol yang kerjanya jualan pentol di dekat rumah kami ya. Sekitar 1-2 kilo dari rumah kami lah. Langganan kita soalnya enak ya.
sausnya enak, pentolnya juga enak. Beliau berjualan setiap hari biasa aja, jualan pentol terus, nggak ada jualan yang yang istilahnya jadi lebih baru, itu tidak ada. Tetap kelihatan sederhana, gerobaknya tetap yang itu-itu aja. Tapi setelah dicek and recheck, saudara ya, ternyata paman pentol ini punya rumah yang mewah dan dia juga punya mobil Honda CR-V. Dia bisa menyekolahkan anaknya kuliah tinggi-tinggi. Jadi saudara, kesuksesan atau keberhasilan di dunia kerja itu tidak bisa dinilai lagi oleh yang namanya gelar, oleh yang namanya strata sosial seperti itu. Kembali kepada kita lagi lah. Apakah kita punya niat atau punya mental yang kuat? Ya, saya pribadi adalah orang yang kuliah di tempat yang tidak seharusnya saya kuliah di sana. Ya, sebenarnya saya iri dengan anak saya, saudaraku. Karena anak saya sekitar 2 minggu yang kemarin ya, anak saya masih berumur, sekolahnya masih TK ya, TK besar, TKB. Ia diberikan kesempatan oleh sebuah badan atau lembaga untuk mengikuti tes yang namanya tes sidik jari untuk melihat bakat apa yang potensial dalam diri anak saya. Yang nantinya dari sidik jari itu akan ketahuan ya. Nantinya dia cocoknya, dia ahlinya di bidang apa, dia punya minat dan bakat apa, dan kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan dia ke arah yang sebaiknya seperti itu. Sehingga ketika anak saya selesai dites sidik jarinya, kita sebagai orang tua jadi tahu, oh ternyata dari sidik jari ini kita mendapat informasi mengenai IQ, EQ, kemudian bakat dan minatnya. Jadi kita sebagai orang tua tahu dia nanti kalau SMA masuk jurusan apa seharusnya, dan nanti kita bisa mengarahkan dia ke arah bidang pekerjaan apa. Ya, itu saya tidak punya. Karena saya adalah gen milenial ya. Era awal 80-an, saya lahir di awal 80-an. Saya tumbuh di masa 80 akhir 90 sebagai seorang remaja. Di masa itu saya tidak punya informasi yang seperti itu. Ya. Jadi orang tua mungkin kebanyakan akan menekankan anak-anaknya untuk bekerja di bidang yang masih banyak dicari. Contohnya, bidang banyak dicari ialah jadi guru, jadi tenaga kesehatan atau nakes. Jadi kita didorong untuk masuk sekolah yang ada hubungannya dengan nakes dan guru. Cuma waktu itu saya punya kenalan atau orang tua teman saya. Waktu SMA itu kebanyakan mereka adalah bos-bos kayu. Mereka kerja di pemerintahan, di dinas kehutanan. Wah, cair pada masa itu sebelum terjadi moratorium ya. Sebelum terjadi moratorium atau pembatasan penebangan itu, saya berpikir bahwa kehutanan ini lahan basah. Sehingga akhirnya saya masuk universitas jurusan kehutanan. Kemudian kenyataannya saya nggak enjoy dengan pendidikan ini. Seharusnya sebagian besar dari keluarga kami ialah guru. Sebenarnya seharusnya dengan kapabilitas saya untuk berkata-kata mengajar seperti ini, seharusnya saya jadi guru atau dosen, saudaraku ya. Dan seharusnya saya masuk ke fakultas-fakultas untuk menjadi seorang guru atau dosen. Tapi saya tidak menjalani itu. Saya mencoba-coba hanya berpikiran bahwa ini lahan basah di dinas kehutanan. Toh pada akhirnya saya tidak tertarik kenyataannya untuk menjadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil. Ya, saudara ya. Namun saya tidak putus asa. Setelah saya lulus kuliah, ada satu hal yang mungkin akan menjadi penyesalan saya juga sebenarnya. Tetapi ya saya juga tidak menyesali juga ya. Setelah saya lulus kuliah, saya fokus pelayanan. Saya pergi ke daerah-daerah, saya pergi ke pedesaan, ke pedalaman untuk melayani, memberitakan firman. Jadi kuliah saya nggak kepake. Ya. Kuliah kehutanan saya nggak kepake, malah bukan kehutanan tapi ketuhanan saya akhirnya, saudara ya. Dan dalam perjalanan saya melayani Tuhan itu,
hari ini saya agak berpikir mulai menyesal, karena sampai umur saya lebih 30-an saya menghabiskan hidup saya untuk melayani. Dan saya iri dengan teman-teman yang bisa lulus SMA, mulai diajarkan untuk diarahkan kepada minat bakatnya hari-hari ini. Saya iri dengan saudara. Saya iri dengan orang-orang yang lulus kuliah lalu mulai berpikir untuk bekerja dengan giat. Saya iri. Karena saya baru mendapatkan basic pekerjaan itu ketika umur saya sudah 32-33 tahun. Saat saya kemudian meninggalkan dunia pelayanan saya, penginjilan ke daerah-daerah, dan saya mulai fokus untuk bekerja karena saya punya keluarga sebagainya. Itu saya mulai bekerja, saudara kaya. Dan syukurnya lah Tuhan masih memberikan saya hikmat pengertiannya. Dengan umur yang sudah lebih dari 33 tahun yang seharusnya saya sudah punya mobil, rumah sendiri, saya harus mulai dari awal lagi bekerja. Ya, banyak istilahnya anak-anak muda sekarang yang di umur 20-an saja, sebelum 30 mereka sudah bisa beli mobil sendiri. Saya bersyukur dan saya iri melihat saudara yang sangat kreatif ya, yang sangat tahu mengarahkan istilahnya minat dan bakatnya ke dalam dunia kerja, saudara. Ini yang harusnya kita latih dalam hidup kita. Nah, kemudian saya juga mau mengajak saudara, saya ada mendapatkan sebuah informasi yang sangat bagus ya ketika saya menonton sebuah acara di TV atau YouTube, saya lupa ya, tentang ada buah mangga yang di Jepang yang harganya dijual sangat amat mahal sekali. Dan ada seorang food vlogger yang pernah mencoba membeli buah mangga itu. Dan ketika ia memakannya, betul, dia katakan buah mangga itu manisnya seperti permen, seperti makan gula. Wow, manis sekali. Lalu saya kepo dengan buah mangga itu. Saya selidiki bagaimana cara orang merawat buah itu, bagaimana cara orang mengembangbiakan, membudidayakannya bagaimana. Dan saya mendapatkan fakta bahwa ternyata seperti nas pembacaan kita ya. Buah mangga itu, pohonnya itu jangan terlalu over buah, terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak buahnya. Jadi buah-buah mana yang berpotensi jadi bagus itu dipertahankan, sementara dalam satu ranting kalau ada buah-buah yang kelihatannya akan mengganggu pertumbuhan akan dipangkas. Dedaunannya juga dipangkas. Supaya pohon itu fokus menumbuhkan buah ini menjadi bagus. Dan buah itu diperlakukan dengan baik, dibungkus ya dengan standar yang standar pertanian yang baik ya. Perkembangan zaman sekarang tuh membuat buah itu jadi tumbuh lebih bagus, lebih besar, dan istilahnya matangnya tuh pas. Nggak seperti zaman sekarang ya, buah itu dicari yang tua terus diperam seperti itu. Kalau yang di Jepang itu buahnya itu matang di pohon, saudaraku. Wow, itu luar biasa ya. Dan harganya itu tidak murah-murah. Ada jutaan sampai puluhan juta. Ya. Dan dikemas dengan begitu menarik. Jadi saudara, di sini saya memikirkan ya. Kita itu punya banyak bakat, punya banyak keterampilan mungkin. Tetapi saya berpikir gini. Utamakan bakat dan minatmu kepada hal yang paling utama. Itu aja. Yang lainnya, jangan jadi orang yang serba bisa tetapi cetek. Lebih baik kita memfokuskan diri kita kepada skill atau kemampuan kita yang paling utama. Dan minat kita yang paling utama. Bakat kita yang paling utama. Kita tujukan di situ aja. Saya mau katakan. Nah, saudaraku, kalau saudara mengembangkan usaha juga, pastikan usahamu itu kau lakukan seperti anakmu. Biarkan ia tumbuh. Jangan cepat-cepat dikasih ke orang. Saudara harus belajar. Dari usahamu tuh engkau belajar sehingga engkau tahu bagaimana mengelola usahamu itu, apa aja kendalanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ketika engkau sudah jago, ketika engkau sudah lihai, engkau bisa akan mengelola usahamu itu dengan
hebat ketika engkau mendapatkan dana, atau engkau dari hasil keuntunganmu engkau sisihkan untuk akhirnya mengupgrade usahamu, seperti itulah lakukan. Apapun usaha saudara, supaya saudara menang di dunia usaha. Jangan punya stereotip bahwa hidup enak di kota saya itu jadi PNS, ASN untuk ikut tes CPNS. Iya kalau ada, kalau tidak ada bagaimana? Hari ini saudara harus kreatif. Bayangkan, asal jangan saudara bikin yang aneh-aneh saudara ya. Orang hari ini oleh karena ada yang namanya konten-konten digital ya, kadang-kadang orang membuat sesuatu yang aneh-aneh supaya viral, supaya dikenal. Ya, tetapi yang aneh-anehnya itu yang keluar dari norma ya, tata krama dan kesopanan. Bahkan maaf, orang rela menyakiti dirinya dan melakukan hal-hal yang berbahaya demi viral. Saudara sebutkan saja beberapa contoh YouTuber ya, vlogger yang akhirnya mati sia-sia gara-gara melakukan hal ekstrim demi viral. Saudara jangan lakukannya seperti itulah. Punya hikmat ya, berhikmat saja ya. Kecuali kalau saudara adalah seorang profesional, saudara profesional di bidangnya, silahkan. Tapi kalau saudara modal nekat bikin sesuatu yang aneh yang menyalahi norma, lebih baik janganlah. Lebih baik saudara arahkan kepada minat dan bakat, bukan sekedar sensasi saudara ya. Kembangkan apapun minat dan bakatmu ya. Tetapi jangan juga memaksakan diri. Ya, jangan juga memaksakan diri saudaraku ya. Saudara harus mulai bisa menakar, kata orang. Bisa ditaker segala sesuatu itu. Kalau seandainya saudara pengen jadi musisi katakanlah ya. Banyak ya, saya banyak mendengarkan podcast-podcast yang dimana para musisi itu menceritakan pengalaman mereka. Bahwa mereka di awalnya itu ditentang oleh orang tua. Tetapi kemudian mereka tetap pengen membuktikan sampai akhirnya mereka berhasil. Ya puji Tuhan kalau saudara kekeh dan saudara memang berjuang untuk itu. Untuk mendapatkan pengakuan dari orang tua dan dari orang-orang yang meragukan saudara. Puji Tuhan kalau saudara memang memaksimalkan bakat dan potensimu. Tetapi saudara juga harus ingat, ada begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi musisi dan akhirnya gagal. Silahkan saudara menimbang dengan baik. Kalau saudara berani fight untuk itu, silahkan. Tapi kalau saudara akhirnya kalah di tengah jalan, ya jangan malu untuk mulai mencari potensi-potensi apa lagi yang ada dalam dirimu untuk kau kembangkan, untuk kemajuanmu di dalam dunia usaha. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan itu relevan bahkan untuk zaman sekarang, saudaraku. Tinggal saudara sendirilah. Jangan pernah jemu-jemu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya yang bisa membuat saudara itu tumbuh dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, bahkan berhasil dengan cara yang terhormat, bukan sekadar modal viral atau sensasi, saudara ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang berusaha dunia kerja, mari saudara dalam pengalamanmu dalam berusaha itu jangan jemu-jemu. Kalau saudara sudah menaruh semangatmu, usahamu yang maksimal, taruhlah lagi juga pelayanan yang maksimal. Ya. Supaya usahamu bisa berkembang dengan baik. Karena Tuhan memberkati dan menjadikan engkau berhasil. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini berbicara kepada setiap kami. Supaya kami tidak usah minder dengan keberadaan kami. Kami juga tidak merasa malu untuk memulai sesuatu usaha yang anti mainstream, Tuhan, yang berbeda dengan kebanyakan orang. Apabila kami bisa memaksimalkan potensi dan bakat kami, maka itu adalah keberuntungan di hari-hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menemukan dan mengarahkan segala bakat dan minat kami kepada dunia pekerjaan yang tepat, Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat, Tuhan. Dan kami yang mungkin hari ini berdoa supaya kami beroleh modal usaha, kami percaya Tuhan modal itu ada, Tuhan sudah siapkan.
seberapa yang ada di tangan kami. Kalau kami mau mengerjakannya, maka kami percaya semuanya itu akan membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami mengucap syukur kepadamu, dan ajar kami dunia persaingan kerja yang ketat ini tidak menjadi mudah menyerah dan kalah di dalam persaingan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.